Shalom Bu Muri dan kawan-kawan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang ruatan Jawa. Sebelumnya, marilah perkenalkan anggota kelompok 3 sebagai berikut. Yang pertama, saya sendiri Alrio Putra. Yang kedua, Sarah. Yang ketiga, Alex. Yang keempat, Yosepin. Dan yang terakhir, Winursita. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat Jawa untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan jasmani maupun rohani di dalam kehidupannya adalah dengan mengadakan upacara sepanjang lingkaran hidup yang dilakukan sejak manusia dalam kandungan hingga meninggal dunia. Tradisi ruatan Jawa merupakan salah satu upacara lingkaran hidup yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Jawa hingga saat ini. Tradisi ruatan Jawa pada masyarakat Jawa masih tetap ada walaupun perkembangan zaman begitu pesat dan tak hilang termakan oleh usia. Upacara ini dilaksanakan sebagai sarana untuk melepaskan diri dari bencana yang akan disadang selama hidupnya. Pada tata upacara ruatan terlihat jelas adanya situasi dan kondisi sakral, seperti pembacaan mantra-mantra oleh dalang disertai dengan sesajen dan pembakaran dupa, serta bunyi-bunyian dari gamelan memungkinkan timbulnya daya-daya magi. Pada dasarnya, pelaksanaan upacara ruatan adalah salah satu usaha untuk mengadakan kontak dengan dunia supranatural atau gaib, sehingga para penghuninya yaitu roh-roh halus dapat dipanggil untuk keperluan dan tujuan tertentu. Beberapa jenis macam ruatan. Yang pertama adalah ruatan rasulan yang biasa dilaksanakan oleh agamawan. Hal ini biasa disebut dengan tradisi religius. Yang kedua adalah ruatan ruqyah. Ruatan ruqyah dilaksanakan apabila terdapat gangguan magis yang menyerang seseorang yang akan diruat. Yang ketiga adalah ruatan wayang beber. Wayang beber berupa selembar kertas atau kain yang berisi lakon wayang. Lakon wayang tertentu, satu gulung biasanya terdiri atas 16 adegan. Yang keempat adalah ruatan dengan wayang kulit. Ruatan wayang kulit adalah ruatan yang menggunakan lakon murwakala. Yang kelima adalah ruatan massal. Ruatan massal adalah ruatan yang bisa dilakukan secara bersama-sama dengan ada pemimpin yang mengkoordinasinya. Yang keenam adalah ruatan agung. Ruatan agung adalah ruatan yang terjadi apabila suatu negara atau suatu wilayah mengalami kejadian yang luar biasa, seperti contoh gempa bumi, tanah longsor, tsunami. Di zaman dahulu, ada syarat dari dalang ruatan, yaitu berpuasa, tidak boleh berhubungan badan minimal 40 hari, bertapa bisu memohon keselamatan lahir dan batin, tidur hanya sekali dalam sehari semalam, dan ketika bangun harus mandi, keramas, dan mengguyur seluruh badan. Untuk sajian persembahannya, zaman dahulu harus menyediakan hal yang digemari para dewa dan roh, misalnya itik, mentok, burung merpati, kain bangun tulak, kain pandan binetot, dan yang lainnya harus dimengerti makna simbolisnya. Orang-orang yang sering disebut dengan sukerta atau orang yang harus diruat ialah anak tunggal, anak dua bersaudara yang satu jenis kelamin, anak dua bersaudara berbeda jenis kelamin, anak perempuan dengan kakak dan adik laki-laki, anak laki-laki dengan kakak dan adik perempuan, anak 5 bersaudara yang satu jenis kelamin, anak kembar. Menurut kepercayaan, mereka adalah orang-orang yang menjadi santapan Batara Kala. Untuk beberapa dari poin di atas sudah berubah seiring dengan kemajuan zaman di masyarakat. Untuk tata cara ruatan sendiri, yang pertama akan dikumpulkan di satu tempat dengan tenang. Satu persatu peserta ruatan akan dituangkan air yang dianggap suci yang dipimpin dan dibacakan doa oleh dalang. Siraman air ini merupakan prosesi untuk membersihkan diri dari sukerta atau kotoran jiwa, aura negatif, dan spirit jahat. Sukerta bisa disebabkan karena dosa dan kesalahan masa lalu yang menjadi penghalang kesuksesan atau menyebabkan hidup seseorang menjadi gelisah. Nah, selain disiram dengan air, sebagian rambutnya akan dipotong sebagai tanda yang kotor dan sial harus dibuang. Selanjutnya, tangannya akan diberikan gelang merah hitam dan putih yang dilambangkan sebagai jiwa baru. Nah, selain itu diperlukan juga sesaji, diantaranya polo pendem atau aneka hasil bumi, juga burung dara dan ayam. Burung dara bersimbol hewani manusia, sedangkan ayam sebagai pelantang kesombongan. Ruatan akan ditutup dengan pembagian sesaji dan tumbuh rampenya. Tak hanya peserta ruatan saja yang akan dibagikan, tetapi masyarakat umum juga bisa mendapatkannya. Tumbuh rampenya berupa peralatan rumah tangga dengan harapan agar yang memperolehnya sukses dalam pekerjaan dan harmonis dalam rumah tangganya.
Air untuk ruwatan diambil dari 7 sumber mata air yang disucikan. Air berguna sebagai media pembersihan. Tiap peserta ruwatan lalu dipanggil bergiliran. Kepalanya diguyur dengan air, lalu sebagian rambutnya dipotong sebagai simbol membuang kesialan. Tangannya lalu diberi gelang berwarna merah, hitam, dan putih yang menjadi perlambang jiwa baru. Peserta ruwatan datang dari berbagai kalangan dengan niatnya masing-masing. Mereka tertarik untuk berpartisipasi karena merasa ada yang salah dengan kehidupannya gara-gara memiliki Sukerto. Oh iya, untuk melaksanakan ruwatan perlu disiapkan sesaji, diantaranya berupa polo pendem atau aneka hasil bumi, juga burung dara dan ayam. Burung dara yang dilepaskan menjadi simbol nafsu hewani manusia, sedangkan ayam menjadi pelambang kesombongan. Ruwatan Sukerto lalu ditutup dengan pembagian sesaji dan umbo rapenya. Gak cuma peserta ruwatan aja yang ikut memperebutkan, ramai deh jadinya. Unik ya, umbo rampenya berupa peralatan kasta dan rumah tangga. Harapannya sih agar yang memperolehnya selalu sukses dalam pekerjaan dan harmonis dalam membina rumah tangganya. Ahai! Penutup acara ruwatan Sukerto adalah melarung ke Kali Brantas. Yang dilarung macam-macam tuh, mulai dari sesaji, tikar, kain putih, hingga potongan rambut peserta ruwatan. Melarung menjadi simbol hanyutnya hal-hal yang tidak baik dan tentunya tidak akan kembali lagi. Usai melakukan doa, sang dalang peruat berenang ke tengah Kali Brantas, membawa barang-barang yang akan dilarung untuk dihanyutkan. Semoga harapannya terkabul ya, menjadi kebaikan bersama. Amin. Dunia. Dengan demikian, berdasarkan segala pertimbangan, maka pandangan sebagian orang Jawa Kristen tersebut tidak lagi dilakukan oleh orang Kristen. Sebaliknya, orang-orang Jawa Kristen seharusnya mengisi ruwatan dengan nilai-nilai Kristen dan liturgi Kristen. Dari apa yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa kegiatan ruwatan harus diperbaharui dengan nilai-nilai Kristen dan tetap diwariskan sebagai kebudayaan yang ada. Sekian presentasi dari kelompok 4. Atas perhatiannya, terima kasih.